Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala man bihi salafuna salih ajrakumullah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa masyayikhina wa muallimina fid din sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kita dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarramin, para habaib, para sarai, para guru, alim ulama, para tokoh-tokoh agama, sesepuh, bini sepuh, yang mohon maaf tidak dapat ulun sebutkan satu persatu. Hanya ada beberapa orang aja yang ulun patuh, khususnya Pak Haji Sultani, Pak Haji Galib. Alhamdulillah sehat-sehat beliau. Yang lain-lain mohon maaf ulun tahu muha tapi tahu ngaran. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia yang ada pada kita ini insya Allah diberikan keberkahan di dalamnya. Lalu terus bertambah kebaikan-kebaikan itu yang ada pada diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau duduk di majelis ilmu seperti ini, ringan hati kita duduk mendengarkan, dan kadang lagi melihat siapa yang memberikan tausiah, siapa yang memberikan ceramah itu. Yang dilihat itu adalah apa yang disampaikan. Tentu yang disampaikan itu adalah pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah kaitannya dengan urusan agama kita ini. Yang itu mesti harus kita mantapkan pemahamannya untuk lebih meningkatkan kualitas ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin mau istiqomah berjamaah di masjid, khususnya sholat 5 waktu. Di rumah pintu juga rajin bergegamatan membuka Al-Quran, membaca ayat demi ayat tunggal mutingan. Kemudian membuka lagi buku-buku agama. Buku-buku agama. Apakah itu buku tentang hukum-hukum agama atau yang lain-lainnya.
itu pertanda berarti Allah hendak menjadikan kita ini orang yang betul-betul baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah akan pahamkan agamanya. Nah, prosesnya itu tadi, pelan-pelan kita belajar agama ini. Kesempatan yang semacam ini misalkan, mohon maaf, bukan berarti ulun ini lebih pada pian tentang masalah ilmu. Ini sekedar untuk mudzakarah aja, saling mengingatkan aja, mengulang-ulang kembali apa yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pahami, hanya penyegaran aja. Dan mudah-mudahan itu nanti lebih memantapkan, memaksimalkan semangat kita untuk betul berusaha meningkatkan kualitas keimanan, ibadah, ketaatan dan kebaikan kita. Terlebih ketika saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali di bulan Ramadan. Ulun himung benar pian melihat masjid ini, tuntung sudah 100% di dalamnya. Megah kelihatannya. Ada mungkin sekitar 4 apa 5 tahun kalau ulun kada kesini. Bungas benar misigitnya. Tahu bungas pian kala bola? Bungas tu buai bahasa Banjar. Bungas tu artinya ya bungas tu Bang. Cantik, nah, indah mulai jar. Ada namanya mulai jar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulun sendiri pun mulai mengurangi sudah nang terlalu banyak bagagayaan itu Pak. Mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang istiqomah. Itu aja yang paling penting dalam hidup ini. Makin kesininya, makin bertambah terus kebaikannya. Mudah-mudahan kita berataan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita puasa yang ke-7. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan bisa menyelesaikan hari-hari di bulan Ramadan ini. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita bertarawih, tambah lagi dengan tadarus Al-Quran kita. Dan jangan lupa sedekah, perbanyak sedekahnya di bulan Ramadan ini untuk melengkapi sekaligus menguatkan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Sehingga semua fadilat, semua keutamaan, hikmah, nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah puasa itu insya Allah nanti kita akan memperolehnya dengan baik. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ada tersebut hikmah, keutamaan, fadilat dari ibadah puasa yang kita lakukan itu hanya serpihan-serpihannya aja. Sementara hakikat dari pahala puasa itu sendiri yang kita lakukan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti kita di akhirat akan mendapatkan balasan ibadah puasa kita yang sesungguhnya. Bab kata Rasulullah, setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu pahalanya untuknya, kecuali puasa, kecuali ibadah puasa yang kita lakukan. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi, dan nanti aku yang akan memberikan balasan itu. Adapun yang lain-lain yang kita ketahui berdasarkan hadis-hadis Rasulullah itu serpihan-serpihan, bagian-bagian kecil dari fadilat ibadah puasa yang kita lakukan. Sementara hakikat pahala puasa itu sendiri masih dirahasiakan oleh Allah. Nanti Allah akan balas sendiri langsung kayak apa balasan dari ibadah puasa yang kita lakukan ini. Kita niat karena Allah, menahan lapar, menahan makan, menahan hubungan syahwat,
di siang hari dan menahan lagi segala-galanya, melatih, mendidik, membina, mentarbiyah nafsu kita ini untuk tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah. Doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah itu diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon pertolongan kepada Engkau agar bisa apa? Bisa mengingat selalu kepada Allah siang malam dalam keadaan apapun. Selalu kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu bersyukur dari karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kemudian kita mohon pertolongan kepada Allah untuk terus memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari niatnya, tujuannya, orientasinya, sampai pada tataran kaifiat, tata cara dalam urusan ibadah itu sendiri. Kita memohon pertolongan kepada Allah agar itu terus mengalami perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas dalam setiap saatnya. Nah, ini paling penting Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Contoh misalnya ibadah puasa yang kita lakukan ini. Tiap tahun terus kita lakukan. Mudah-mudahan kualitas apa itu meningkat. Harapan dari ibadah puasa yang kita lakukan itu, tujuan syar'iyahnya ibadah puasa yang kita lakukan itu nanti betul-betul kita peroleh, dan kita sendiri yang akan merasakan perubahan itu. Maksudnya perubahan secara moral, perubahan secara spiritual, mulai dari semangatnya sampai dari yang teraktualisasi, yang tergambar, yang nampak pada perilaku kita sehari-hari. Apa tujuan syariah dari ibadah puasa yang kita lakukan itu? La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membuka Al-Qur'an dan kita membaca Al-Qur'an, ketemu dengan ayat-ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu kata Abdullah ibnu Mas'ud, harus ada perhatian yang lebih, ada perhatian yang besar. Kita simak betul-betul, pasang mata, pasang telinga, ada apa di balik kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kita ini kan tergolong orang-orang yang kada tapi banyak paham bahasa Al-Quran itu. Kebanyakan kita membaca bukah. Apa membaca bukah tuh? Membaca aja. Karena memang Al-Quran itu bukan bahasa kita, bukan bahasa rutin yang kita gunakan. Al-Quran bahasa Arab. Hanya orang-orang tertentu aja yang ngerti bahasa Arab. Kalau nyak ada belajar bakurinah, pulang bakurinah tuh. Bina mesti menahap, intensif dia belajar. Tapi hampir kebanyakan kita kada terlalu paham dengan bahasa Al-Quran itu. Nah, kebanyakan kita membaca aja. Membaca kada tahu apa artinya yang dibaca itu. Nah, minimal ketika kita membaca Al-Quran itu ada kalimat ayat Al-Quran yang diawal dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sediakan terjemahan Al-Quran. Ada apa di balik kalimat? Bukan di balik, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Di situ ada perintah, di situ ada larangan. Terkadang perintahnya saja, terkadang larangan saja, terkadang pula ada perintah dan sekaligus larangan. Contoh tadi ayat yang ulun baca, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam. Nah, ini perintah.
diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa.